Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya dan nikmatnya kita dapat menjalankan ibadah di malam ini, yaitu malam ke-13 bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah atau 3 April tahun 2023 Masehi. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah malam ini, izinkan kami sebagai MC menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, yang bertindak sebagai petugas pada malam ini adalah Zahid sebagai MC, Ustadz Ahmad Fernando sebagai Imam Sholat Isya, Tarawih, Kultum, dan Witir. Adapun Kemal sebagai Bilal, alhamdulillah semuanya telah berada di tengah-tengah kita. Sementara itu, untuk petugas pada besok malam adalah Saudara Herman sebagai MC, Bapak Haji Muhammad Toha sebagai Imam Sholat Isya, dan Ustadz Nur Alam Al-Jurjani sebagai Imam Sholat Tarawih, Kultum, dan Witir. Adapun Saudara Handika sebagai Bilal. Kepada bapak-bapak diharapkan untuk mempersiapkan diri. Laporan kedua, laporan hasil pengumuman infak dan sedekah untuk malam sebelumnya, yaitu berjumlah Rp475.000. Total dari awal Ramadan hingga malam ini yaitu Rp8.980.000. Untuk itu kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada jemaah yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman yang ketiga, sedekah untuk berbuka puasa di musola dari warga RT 02, RW 04, dan RW 03. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian kiranya pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah salat Isya, Tarawih, dan Witir insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang-orang tua kita, para guru, alim ulama, dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kita bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan, yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita umatnya, agar kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu memperingatkan kita agar kita selalu senantiasa berhati-hati dalam berucap, agar selalu senantiasa dalam berkata-kata, karena segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang keluar dari lisan kita akan ada konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang kita katakan, yang kita ucapkan, ada malaikat-malaikat yang mencatat, tidak satu pun yang luput dari catatan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfizu min qaulin, apa-apa yang terucapkan daripada perkataannya, melainkan padanya raqibun atidun, malaikat raqib atid yang selalu mencatat seluruh ucapan daripada anak Adam. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita selalu senantiasa menjaga ucapan kita. Baik buruknya nasib kita nanti di yaumil akhir, apakah kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya kita dicampakkan dalam neraka jahanam, tergantung dari ucapan kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallam bi kalimatin yanzilu biha finnar ab'ada bainal masyriq wal maghrib. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba dia berkata dengan suatu perkataan yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka jahanam, yang mana jaraknya bagaikan timur dan barat. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu pernyataan, suatu warning kepada kita agar kita berhati-hati dalam berucap. Orang beriman, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia mendahulukan akalnya daripada ucapannya. Sementara orang-orang munafik yang dahulu adalah ucapan daripada akalnya. Artinya apa? Setiap orang beriman sebelum dia berucap, sebelum dia mengatakan suatu perkataan, dia akan memikirkan terlebih dahulu, apakah kata-katanya ini baik, apakah kata-katanya ini buruk, apakah kata-katanya ini menimbulkan mudarat bagi orang lain atau juga menimbulkan mudarat bagi dirinya sendiri. Berbeda dengan orang yang munafik, dia tidak memikirkan apa yang dia katakan, dia tidak berpikir bagaimana efek dari perkataannya. Demikian kondisi orang yang munafik. Nauzubillahi wa ya'udzubillah.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah memberikan kita lisan adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Lisan kita untuk membaca ayat-ayat Allah, membaca kalam-kalam Allah yang mulia. Tidaklah Allah menciptakan lisan kita ini untuk mencaci orang lain, untuk menghina orang lain, untuk melaknat orang lain, untuk menghibah orang lain, memfitnah dan segala macam keburukannya. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadikan lisan kita ini lisan yang baik, lisan yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pentingnya lisan ini agar kita menjaganya dari hal-hal yang tidak baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwasanya barometer keimanan seseorang kepada Allah dan hari kiamat adalah sejauh mana dia bisa menjaga lisannya, sebagaimana dia mampu untuk berkata-kata baik. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik. Seandainya dia tidak bisa berkata baik, maka hendaklah dia diam. Berkata baik, mengajak orang kepada Allah, mengingatkan orang kepada kebaikan, tentu saja tidak begitu saja kita ucapkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi Musa alaihissalam beserta saudaranya Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, wahai Musa dan Harun, di dalam surat Thaha, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan. Apa kata Allah? Namun kalian berdua ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang layyinan. Faqula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kepada Fir'aun, berucaplah di depan Fir'aun tadi, walaupun dia telah melampaui batas dengan mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Ini bejatnya Fir'aun melebihi bejatnya iblis, Bapak Ibu sekalian. Iblis, seiblis-iblisnya iblis tidak pernah mengatakan diri dia Tuhan. Benar nggak Pak? Benar ya? Seiblis-iblisnya iblis tuh, udah seiblis-iblisnya iblis. Dedongkotnya iblis, Ifrit, tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Tidak ada pernyataan dari iblis seperti pernyataan Fir'aun. Sementara Fir'aun ini lebih daripada iblis. Dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Bertemulah si iblis ini dengan si Fir'aun. Apa kata iblis? Fir'aun, ente lebih tinggi ilmunya daripada aneh. Wah, bangga si Fir'aun. Kenapa? Aneh tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Aneh yang iblis aja, aneh yang lebih durhaka daripada ente tidak pernah mengaku diri aneh Tuhan, sementara ente luar biasa. Wah, di situ sadar Fir'aun seketika, oh iya benar ya. Tapi apa kata iblis? Bagus ente seperti itu, terusin. Jadi tambah disesatkan oleh iblis. Sementara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian melampaui batasnya Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala tetap katakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyinan, maka katakanlah kepadanya kata-kata yang lembut wahai Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini jadi pelajaran bagi kita. Apakah
orang terdekat kita, sahabat kita, teman kita di dunia kita ini ada yang lebih dari Firaun? Tidak ada. Makanya tidak pantas kita untuk mengucapkan kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar. Karena kepada Firaun saja katakanlah kata-kata yang lembut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam agama rahmatan lil alamin, agama kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 83, wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna, dan berucaplah dan katakanlah kepada manusia kata-kata yang baik. Husna, husna ini sirah dalam bahasa Arab, ilmu saraf, wazannya fu'la, sesuatu yang sangat, kubro sangat kecil, sugro, kubro sangat besar, sugro sangat kecil, husna sangat baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, memerintahkan kita umatnya, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia husna, kata-kata yang baik. Demikianlah kategori orang-orang beriman yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjaga lisan kita, berucap dengan baik, kata-kata yang baik. Karena sesungguhnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi juga bersabda, salamatul insan, selamatnya manusia ini fi hifzil lisan, dalam ketika dia menjaga lisannya. Terjadinya ketentraman dalam sebuah rumah tangga, terjadinya ketentraman dalam sebuah lingkungan, rukun tetangga, RW, kelurahan, bahkan satu negara, karena apabila kita menjaga lisan kita. Karena Rasul SAW telah mengatakan, salamatul insan, selamatnya manusia dari kegaduhan, dari kekisruhan, karena fi hifzu lisani, dalam menjaga lisannya. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah yang telah dijalani oleh sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu hari beliau mengambil kerikil-kerikil kecil, kemudian meletakkan di dalam mulutnya dengan tujuan agar dia tidak berbicara pada hari itu. Sambil beliau menunjuk kepada lisannya, benda inilah yang menyebabkan kehancuran atas diriku. Benda inilah yang menyebabkan terjerumusnya aku ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat saja selalu senantiasa menjaga lisan kita. Mudah-mudahan kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diam kita adalah zikrullah, kata-kata kita adalah nasihat, tilawatil Quran yang baik, yang semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu dengan berdoa selalu kepada Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Billahi taufik wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.